Halo Sport Lover, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan channel kesayangan Anda, Bola 7. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Sejarah si nyonya tua Juventus FC. Juventus adalah legenda olahraga sepak bola. Pada November 1897, sekelompok pemuda di Liceo de Azeglio akan bermain bola di Taman Piazza de Armi yang biasa menjadi arena lari dan pacuan kuda. Duduk di bangku cadangan Piazza de Armi, ide itu muncul, membangun klub olahraga yang berkonsentrasi pada sepak bola. Nama Juventus tidak langsung disandang klub ini. Bermula dari Società Viaport, yang belakangan sekali Società Sportiva Massimo de Azeglio, dan yang terakhir Sport Club Juventus. Nama tersebut mampu menarik hati para pendiri sehingga mereka pun sepakat menggunakannya. Juventus berbasis di Turin, Piedmont, Italia. Klub ini telah mengarungi beragam sejarah manis dan merupakan klub tersukses dalam sejarah Liga Italia Serie A. Tidak main-main, 28 gelar juara telah tersedia di tangan dan menaruhnya sebagai klub terbaik Italia 100 tahun ke-20. Pada tahun 1897, Juventus mulai dianggarkan. Meskipun dalam laga pertama melawan Torino FC, mereka menjadi bulan-bulanan. Rupanya, bukan angka gol yang menarik pemerhati bola saat itu, namun skill individu yang terbilang lumayan, bahkan menangguk pujian lawan. Pujian tersebut memicu semangat belajar lebih berpegang pada kebenaran. Pada tahun 1900, Juventus bawa anggota di liga profesional dan sampai final di musim kompetisi 1903 dan 1904. Sukses pertama digenggam pada tahun 1905 saat secara mengherankan Juventus menjuarai grup Piedmont, mengandaskan Milan dan menahan seri Genoa. Maka Federasi Sepak Bola Italia tak benar gagasan untuk tidak menganugerahkan pelat juara. Sukses kedua hampir diraih sekiranya saja Juventus tidak memutuskan walkout dari partai final kompetisi tahun 1906 melawan AC Milan. Pasca tahun 1906 merupakan tahun-tahun sulit diawali keputusan Chairman Dick dan beberapa pemain andalan meninggalkan klub. Diperparahnya dengan kehadiran tim tangguh Pro Vercelli dan Castle yang bergantian merebut posisi puncak. Pada tahun 1915, Italia terlibat perang lingkungan kehidupan, berimbas pada penundaan kompetisi. Tak hanya itu, beberapa pemain dan ofisial yang turut terjun dalam perang, beberapa gugur atau hilang tak tahu rimbanya. Juventus baru meraih momentum kembali pada tahun 1920 saat membungkam Genoa di final grup utara. Walaupun gagal mencicipi gelar juara yang jatuh ke tangan Inter Milan, Edoardo Agnelli, pemilik Fiat, mengambil alih Juventus pada tahun 1923. Beliau membangun stadion untuk markas Juventus dan menyuntikkan semangat baru yang mengantarkan meraih Scudetto kedua pada tahun 1925, menekuk klub Alba Roma dengan agregat 12-1.
5 gelar beruntun. Fenomena Juventus terus berlanjut di rentang tahun 1930 sampai dengan 1935, di mana Italia untuk pertama kalinya mencatat nama yang sama sebagai Scudetto 5 kali terus-menerus. Dan perubahan format kompetisi menjadi Liga Serie A semakin mematangkan Juventus sebagai tim solid yang membayangi keperkasaan Inter Milan. Sukses itu tak bisa dilepaskan dari peran bek sayap Luisito Monti yang benar-benar memiliki karakter tangkas dan bekerja keras. Selanjutnya, Juventus terus melahirkan pemain-pemain tangguh seperti Bartolini pada bek, Sarnagiato sebagai sayap, maupun Felix Placido yang menghadiahkan gol-gol penting bagi timnya. Masa setelah tahun 1935, Juventus merasakan fluktuasi prestasi. Juventus ditekuk Inter Milan pada laga puncak kompetisi 1937, dan pada tahun 1938 susah payah meladeni Torino untuk meraih Scudetto. Tahun berikutnya bermain buruk dan terdepak ke tangga ke-8 kompetisi. Kehadiran bek cemerlang Carlo Parola hanya mampu memperbaiki posisi 5 tangga lebih berpegang pada kebenaran pada tahun berikutnya, dan turun lagi ke posisi ke-6 pada kompetisi 1941. Gelar baru diraih pada musim berikutnya, sesaat sebelum pecah perang lingkungan kehidupan kedua. Tapi, kompetisi kembali terhambat seiring pecahnya perang. Liga baru digelar lagi pada tahun 1944 dan gelar diborong oleh Torino. Juventus bahkan tidak berlaga di partai puncak. Memainkan kiper Giovanni Viola, bek Bartuselli di sini, dan penyerang Vivolo pada kompetisi 1949, Juventus mengambil alih kekuasaan Liga. Gelar ke-8 dibukukan klub dengan rekor 100 gol. Tapi, tahun berikutnya kembali memburuk seiring hengkangnya pilar sayap Juventus, Martino, yang hijrah ke Argentina. Kendati Juventus kembali ke tangga juara pada tahun 1952, namun kemunduran klub ini tak bisa ditutupi dengan kegagalan mereka menyelesaikan partai final menghadapi Inter Milan di 2 musim berikutnya. Dan keputusan Gianni Agnelli meninggalkan klub pada tanggal 18 September 1954 mengawali kembali masa gelap kedua mereka. Pasang surut. Selanjutnya, Juventus melewati masa pasang surut prestasi. Masuknya pemain Omar Sivori dan John Charles memberi sentuhan permainan apik dan memetik gelar ke-10 pada tahun 1957. Musim berikutnya mesti puas di posisi keempat pada tahun 1959, kembali meraih juara dan mempertahankannya di 2 tahun berikutnya. Setelah itu, Juventus baru tercatat lagi sebagai Scudetto pada tahun 1966. Konflik di tubuh Juventus membuatnya kehilangan gelar pasca tahun 1966. Perubahan taktik, formasi pemain, pelatih, dan perombakan manajemen klub baru bisa mengembalikan Juventus ke tangga juara pada tahun 1971 lewat permainan apik,
Bettega, dan Calcio yang mampu meredam AC Milan. Dan kehadiran kiper legendaris Dino Zoff dan Jose Altafini memperpanjang gelar itu di tahun berikutnya, gelar yang ke-15. Terbangun dari kubur. Rekam gelar dan kesuksesan Juventus telah melewati masa yang panjang. Kesuksesan dan keterpurukan bergulir berkali-kali berubah. Kondisi terburuk berlanjut setelah badai skandal mengguncang klub yang dikenal dengan skandal Calciopoli yang menyebabkan Juventus terdegradasi ke Serie B pada musim tahun 2006 sampai dengan 2007. Hasil buruk membayangi kiprah awal Juventus di Serie B sebelum akhirnya membukukan kemenangan atas Crotone, Modena, Piacenza, Treviso, Triestina, Frosinone, dan Brescia yang membuat mereka mendekati zona promosi. Pada tahun 2007 sampai dengan 2008, Juventus kembali ke Serie A. Bagai terbangun dari kubur, Juventus mengamuk di awal musim. Bermaterikan Crescito, Andrade, Rigera, Molinaro, Thiago, Almiron, Nocerino, Salihamidzic, dan Vincenzo La Quinta. Juventus menggedor gawang Livorno 5-1, menaklukkan Cagliari 3-2, menahan AS Roma 2-2, memencundangi Regina 4-0, menekuk Empoli 3-0, dan menahan imbang juara bertahan Inter Milan 1-1. Juventus pun kembali ke lajur juara setelah menundukkan AC Milan, Parma, Atlanta, dan Lazio. Juve memang tak berhasil memuncaki kompetisi, namun posisi ketiga tentulah sukses tersendiri untuk klub yang baru saja promosi. Bahkan mampu meraih gelar top soccer melalui kaptennya Del Piero yang membukukan 21 gol sepanjang musim. Itu dia sejarah singa tua Juventus FC. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang sepak bola. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam sepak bola 7.